Pemerintah gelontorkan hampir 1.000 triliun untuk ekonomi kecil. Presiden serahkan SK pengangkatan calon hakim di MA. Ekspor pertanian, kehutanan, dan perikanan capai 7,2 triliun. Barreskrim Polri dan Komnas PA rujuk anak korban penyiksaan dan penelantaran ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemenangan dramatis China atas Bahrain. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali pada malam hari ini kami akan menyajikan sejumlah informasi, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Dan benar sekali, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi peristiwa dan informasi seputar olahraga. Bersama saya Deo Manik dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Malam Sinpo TV selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Dan dalam peresmian tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan di Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu sore. Peresmian itu tampak Presiden Prabowo didampingi oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, hingga jajaran Kabinet Merah Putih. Peresmian juga dilakukan dengan menekan tombol sebagai penanda bahwa kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan telah diresmikan. Setelah itu Presiden Prabowo menandatangani prasasti kampus baru. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Terima kasih. Republik Indonesia Praditya Wiratama Nanggara Pati, yang berarti kadet mahasiswa yang cerdas dan berilmu sebagai calon pemimpin utama yang siap mengabdi kepada nusa dan bangsa negara Republik Indonesia. Penandatanganan prasasti oleh Presiden Republik Indonesia. Perlu diketahui kampus Bhinneka Tunggal Ika ini dirancang sebagai institusi unggulan dalam pendidikan pertahanan dan kebangsaan. Mahasiswa program sarjana atau S1 yang diterima akan menjalani pendidikan secara penuh di dalam kampus, tinggal di asrama, dan memperoleh beasiswa dari negara. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam alokasi anggaran pendidikan tertinggi dalam sejarah saat meresmikan kampus Bhinneka Tunggal Ika di Unhan RI. Ia juga menekankan pentingnya Unhan untuk mencetak pemimpin yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan bangsa. Dalam peresmian kampus Bhinneka Tunggal Ika Universitas Pertahanan RI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama kemajuan bangsa. Ia menyampaikan komitmen kuat pemerintah dalam mendukung sektor ini. Dibuktikan dengan alokasi anggaran pendidikan tertinggi dalam sejarah APBN Indonesia. Prabowo juga menekankan bahwa Unhan tidak hanya mencetak pemimpin di bidang pertahanan, tetapi juga untuk berbagai sektor kehidupan berbangsa. Menurutnya, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kunci utama untuk keluar dari kemiskinan dan mendorong kemajuan nasional. Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita
berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu. Khususnya kita di zaman kita sekarang adalah sains dan teknologi harus kita kuasai. Di dunia modern ini hanya dengan sains dan teknologi kita bisa menghilangkan kemiskinan. Kita bisa menjadi negara maju, negara modern. Kalau melihat kesulitan, if you see a difficulty, if you see a problem, do not run away from the problem. Do not run away from the difficulty. Run towards the difficulty. Run towards the problem and solve the problem. Itu yang kita harapkan. Menutup pidatonya, Prabowo Subianto mengajak seluruh sivitas akademika Unhan untuk membangun budaya patriotik yang berani menghadapi tantangan. Ia menekankan bahwa keberanian mengakui kelemahan adalah langkah awal menuju solusi dan masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi membuka Indo Defense 2025 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran Jakarta pada Rabu 11 Juni 2025. Acara bergengsi bidang pertahanan tersebut dihadiri sejumlah Menteri Pertahanan se-Asia, Kepala Staf Angkatan Bersenjata dan ratusan tamu undangan dari dalam dan luar negeri. Gelaran Pameran Pertahanan Internasional Indo Defense 2025 Expo dan Forum resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Ajang yang digelar 2 tahunan merupakan salah satu pameran industri alutsista terbesar di Asia Tenggara dan menjadi wadah strategis untuk memperkuat diplomasi pertahanan serta transfer teknologi militer. Sejumlah Menteri Pertahanan Dunia, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan delegasi militer dari puluhan negara turut hadir dalam pembukaan ini. Indo Defense Expo menampilkan inovasi alat utama sistem senjata terbaru, produk industri pertahanan lokal dan internasional, serta menjadi ajang penandatanganan kerjasama strategis di bidang militer dan teknologi. Selain pameran produk Indo Defense 2025, juga menjadi ajang penandatanganan kerjasama pertahanan serta dialog strategis antar negara untuk membangun kolaborasi dan pertukaran teknologi. Dengan gelaran ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisi sebagai pemain utama dalam industri pertahanan regional serta membangun kemandirian dalam memproduksi alutsista berstandar internasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meluncurkan kendaraan taktis listrik terbaru buatan PT Pindad yang diberi nama MV3 EV Pandu usai pembukaan pameran Indo Defense 2025 Expo dan Forum di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Kehadiran kendaraan MV3 EV Pandu menunjukkan komitmen industri pertahanan nasional dalam mengembangkan teknologi ramah lingkungan di sektor militer. Di tengah suasana pembukaan Indo Defense, Indo Marine, dan Indo Aerospace 2025, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan secara resmi kendaraan taktis listrik MV3 EV Pandu. Kendaraan 4x4 merupakan inovasi terbaru dari PT Pindad yang berbasis platform MV3 dan dirancang khusus untuk operasi militer dengan teknologi tenaga listrik. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menko Polkam Budi Gunawan dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Sebagai simbol peresmian, Presiden Prabowo Subianto menandatangani plakat di atas kap kendaraan MV3 Pandu. Nama Pandu diambil dari tokoh Wiracarita Mahabharata yang juga melambangkan pemimpin atau perintis yang diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam perkembangan kendaraan listrik militer nasional. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah sebelum 2029 dengan melibatkan aktif pemerintah daerah.
Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga meminta percepatan penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah. Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk mempercepat penanganan sampah dengan melibatkan pemerintah daerah secara aktif. Hal ini disampaikan Hanif usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka pada 10 Juni 2025. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh sebelum 2029 sesuai target RPJMN 2025 hingga 2029. Hanif menjelaskan bahwa strategi penanganan sampah dilakukan secara terpadu melalui pendekatan hulu dan hilir. Di hulu pengolahan akan difokuskan pada pembangunan TPS 3R dan TPST. Sementara di hilir, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi seperti waste to energy dan reverse derived fuel. Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar percepatan ini dilakukan sejalan dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Diminta Bapak Presiden untuk kemudian concern terkait dengan sampah dengan Pak Rosan. Jadi Bapak sudah menargetkan di dalam RPJMN-nya beliau 2029 mestinya sampah selesai. Sehingga segala strategi telah kita susun bersama melalui beberapa pendekatan, mulai dari pendekatan hulu, TPS 3R, TPST, dan pendekatan hilir, waste to energy maupun RDF. Jadi ini sedang kita susun bersama-sama. Bapak Presiden minta dalam waktu segera kita berakselerasi dengan pemerintah daerah karena tanggung jawab sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu pemerintah daerah. Sehingga nanti kami dengan Pak Mendagri akan bersama-sama sesuai arahan Bapak Presiden mengelit untuk kemudian diskusi langkah-langkah penyelesaian lebih lanjut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Presiden sangat memperhatikan isu lingkungan, terutama masalah sampah yang sudah menjadi persoalan serius di banyak daerah. Pemerintah telah menetapkan 33 lokasi TPA sebagai prioritas konversi sampah menjadi energi. Akan digunakan mekanisme namanya waste to energy, merubah sampah menjadi energi. Nanti Danantara berperan di sana. Sementara 33 nanti kita hari Selasa rencana akan kita undang kepala daerahnya. Kemudian ada juga kepala daerah yang baru yang mungkin belum tahu. Nah, kemudian yang untuk yang mekanisme hulu tetap kita dorong yang melibatkan masyarakat sejak awal dalam rangka reduce, recycle, reuse, recycle. Sehingga ketika sudah di hulu ditangani, di tempat pembuangan airnya sudah berkurang. Sementara itu, Menteri Investasi Rosan Roslani menyatakan kesiapan Danantara untuk berinvestasi dalam proyek WTE dengan tetap mempertimbangkan kriteria tertentu dan melibatkan mitra strategis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan iup nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam keterangan pers di kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa siang. Pemerintah memutuskan mencabut 4 izin usaha pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Menurut Bahlil, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan pemerintah mencabut 4 izin usaha pertambangan tersebut. Tetapi lanjut Bahlil, Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan keberlanjutan negara. Kita cabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Miliar Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining. Ini yang kita cabut. Alasan pencabutan tadi sudah sampaikan bahwa pertama secara lingkungan atas apa yang disampaikan oleh Menteri LH kepada kami itu melanggar. Yang kedua adalah kita juga turun ngecek di lapangan kawasan-kawasan ini menurut kami harus kita lindungi dengan tetap memperhatikan biota laut dan juga kala konservasi. Sekalipun memang perdebatan yang akan terjadi adalah izin-izin ini diberikan sebelum kita tetapkan ini sebagai kawasan geopark. Tetapi Bapak Presiden punya perhatian khusus dan secara sungguh-sungguh untuk bagaimana menjadikan Raja Ampat tetap menjadi wisata dunia dan untuk keberlanjutan negara kita. Itu Mbak ya. Jadi ditanya apa alasannya? Alasannya adalah pertama memang secara lingkungan, yang kedua adalah memang secara teknis setelah kami melihat
ini sebagian masuk di kawasan geopark. Dan menurut yang ketiga adalah keputusan ratas dengan mempertimbangkan masukan dari pemerintah daerah dan juga adalah melihat dari tokoh-tokoh masyarakat yang saya kunjungi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan meluncurkan program pengampuan kesehatan ibu dan anak di Jawa Barat untuk menurunkan kematian ibu, bayi, dan stunting dengan melibatkan rumah sakit rujukan dan puskesmas. Dan program ini menjadi model nasional dengan fokus pada standar klinis, sistem rujukan, pelatihan, serta dukungan kebijakan promotif dan preventif dari pemerintah daerah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan program pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak di Jawa Barat sebagai langkah strategis untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan prevalensi stunting. Program ini mengoptimalkan peran rumah sakit rujukan nasional dan jejaring fasilitas kesehatan di daerah dengan melibatkan 12 puskesmas dan fasilitas tingkat pertama. Fokus utama program meliputi standarisasi SOP klinis, penguatan sistem rujukan, pelatihan, dan mentoring langsung oleh Rumah Sakit Pengampu. Peluncuran program berlangsung di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya isu kematian ibu dan bayi sebagai persoalan keselamatan nyawa, bukan sekedar data. Jawa Barat dipilih sebagai provinsi pertama penerapan karena beban AKI atau AKB yang tinggi dan kualitas sistem pelaporan fasilitas kesehatan yang sudah baik. Menteri Kesehatan juga mengapresiasi capaian Jawa Barat dalam menurunkan angka stunting menjadi 15,9%, lebih rendah dari rata-rata nasional 19,8%. Bapak Ibu, ini kematian bayi itu setahun 33.000. Ya, 33.000, Jawa Barat itu 5.700. 17% sendiri. Kematian ibu itu 4.000. Jawa Barat itu 700. Yang saya kenapa bangga? Karena Jawa Barat itu kalau melihat masalah itu attitude-nya. Ada orang kalau masalah, bullying, kita nggak ada. Kalau Jawa Barat ada masalah, kita beresin. Itu yang membuat saya bangga. Jadi orang Jawa Barat tuh kalau melihat, kita beresin. Nggak ada anti treating, nggak ada langsung diberesin. Jadi ini pada proyek ini kita lakukan di daerah yang mau. Karena kalau kepala daerahnya udah nggak mau, susah dong kita dari ini kan. Jadi Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, saya sebagai Menteri Kesehatan terima kasih dan bangga karena mau melihat tindakan bahwa kita masih tinggi kematian ibu dan bayinya, dan kita mau melakukan pilot project untuk mencoba. Program ini diharapkan menjadi model nasional yang dapat diterapkan di provinsi lain dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendukung dengan mengusulkan kebijakan promotif dan preventif seperti pemeriksaan pranikah dan makanan sehat untuk anak sekolah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pemerintah menggelontorkan hampir 1.000 triliun rupiah untuk mendorong ekonomi kecil. Anggaran ini disalurkan melalui sejumlah program, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dan program makan bergizi gratis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan hampir 1.000 triliun rupiah untuk mendorong perkembangan ekonomi kecil. Anggaran ini disalurkan melalui sejumlah program mulai dari Koperasi Desa Merah Putih hingga makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara peringatan Hari Kewirausahaan Nasional di Gedung Smesco Jakarta pada Selasa 10 Juni 2025. Melalui program Kopdes sendiri, anggaran yang akan dikucurkan mencapai 250 triliun rupiah. Selanjutnya ada program kredit usaha rakyat. Melalui program Kopdes sendiri, anggaran yang akan dikucurkan mencapai 250 triliun rupiah. Selanjutnya ada program kredit usaha rakyat melalui Koperasi Desa dengan jumlah anggaran mencapai 300 triliun rupiah. Selain itu ada program MBG dengan anggaran mencapai 200 triliun rupiah. Sekarang ini Pak Prabowo mengucurkan anggaran yang besar itu hampir 1.000 triliun untuk ekonomi kecil. Satu untuk Kopdes, yang kedua ada KUR, kemudian ada makan bergizi gratis. Jadi banyak sekali sekarang yang dulu dana berputar untuk pengusaha-pengusaha yang besar-besar, sekarang mulai diatur untuk yang kecil. Saya kira nanti UMKM bisa bergabung.
Lebih lanjut, menyangkut Kopdes Merah Putih sendiri ditargetkan akan menyerap dan juga mendorong transformasi sekitar 2 juta UMKM kecil menjadi naik level ke kelas menengah. Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau masyarakat ke lapisan lebih dalam. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari agenda Kabinet Merah Putih, demi mencapai swasembada garam di tahun 2027 mendatang, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun sentra industri garam nasional terbesar di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini kebutuhan garam nasional mencapai 5 juta ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 2% per tahun mulai 2027 hingga 2029. Pemerintah terus berusaha mencapai kemandirian nasional di sektor pangan, energi, dan industri agar tidak terus bergantung pada produk impor. Swasembada garam nasional merupakan salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat dengan target yang telah ditentukan tahun 2027 mendatang. Melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah akan membangun sentra industri garam nasional terbesar di Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Sentra industri garam nasional akan dibangun di atas tanah seluas 10 hingga 13 hektar. Direktur Jenderal Pengolahan Kelautan KKP Akoswara menyebut kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 5 juta ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat sekitar 2% per tahun mulai 2027 hingga 2029. Untuk mencapai target swasembada, produksi garam nasional harus ditingkatkan secara signifikan sekitar 21% per tahun hingga 5,3 juta ton pada tahun 2029. Ada penetapan kurang lebih 10.000 hektar yang akan dilakukan nanti oleh KKP, di mana tahap 1, zona 1-nya itu akan kita upayakan selesai di tahun 2025 ini. Sementara di sana dibangun ada 10 zona ya, jadi secara bertahap. Nah, ini diharapkan akan bisa memenuhi kebutuhan garam yang selama ini terjadi gap ya antara kebutuhan dengan ketersediaannya. Kebutuhannya tahun 2024 itu sekitar 2024 ya. 2025 kebutuhannya itu 4,9 juta ton kebutuhannya. Sementara pasokannya yang tersedia ini dari industri dalam negeri ini masih sekitar 2 jutaan ya, 2 juta ton. Jadi masih kurang cukup banyak untuk memenuhi kebutuhan di 2025 ini. Pemilihan Rotendao NTT sebagai kawasan sentra industri garam nasional bukanlah tanpa alasan. Meskipun Rotendao termasuk dalam pulau terluar Indonesia serta jauh dari pangsa pasar, namun hal itu tidak terlepas dari Australia yang menjadi panutan dalam memilih lokasi produksi garam. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Sosial terus melakukan perekrutan 4.000 lebih guru untuk sekolah rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan 100 sekolah rakyat akan beroperasi pada Juli nanti di tahun ajaran baru untuk tahap pertama. Kementerian Sosial terus melakukan finalisasi terhadap program sekolah rakyat. Saat ini perekrutan terhadap guru mulai dilakukan untuk mempercepat penyelenggaraan program tersebut. Diharapkan sebanyak 4.000 lebih guru akan rampung dalam perekrutan hingga akhir Juni nanti. Sehingga untuk tahap awal 100 sekolah rakyat bisa beroperasi pada tahun ajaran baru yang akan digelar pertengahan bulan Juli. Alhamdulillah semua berjalan baik ini. Sekarang udah dibuka untuk rekrutmen guru ya. Insya Allah nanti di tanggal 23-24 proses rekrutmen guru semua sudah selesai, sekitar 4.000 guru lebih. Sisanya 600 guru itu pendidikan agama, baik Islam, Nasrani maupun juga agama-agama yang lain. Semuanya berjalan dengan baik, Satgas juga jalan, Sarpros juga jalan, semuanya berjalan. Nanti saya menambahkan sedikit-sedikit bagi yang ingin menambahkan. Kita sudah bersepakat, insya Allah nanti pertengahan Juli tahun ajaran baru kita memulai ya sekolah rakyat itu dengan jumlah titik totalnya nanti itu 100 di tahun ini ya 100 tahun ini. Nah, secara keseluruhan yang pertama apa yang harus kita siapkan? Yang pertama tentu infrastruktur, fasilitas kelas dan seterusnya ini on progress, semuanya jalan. Kementerian PU yang akan mengeksekusi, termasuk juga rencana bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN untuk dia bisa berpartisipasi di dalam melaksanakan khususnya infrastruktur tadi itu.
Selain perekrutan terhadap guru, infrastruktur dan fasilitas untuk sekolah rakyat masih terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali pastinya dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya terkait Menteri KKP tegaskan pulau kecil tidak boleh ditambang. Usai jeda sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Informasi kita lanjutkan, ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan hakim kepada 40 perwakilan calon hakim. Dan dalam penyerahan SK dilakukan dalam acara pengukuhan ribuan calon hakim yang digelar di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Presiden RI Prabowo Subianto menyerahkan langsung surat keputusan tentang pengangkatan hakim kepada 40 perwakilan calon hakim yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Momen ini dilakukan dalam acara pengukuhan ribuan calon hakim yang digelar di Gedung MA Jakarta pada Kamis 12 Juni 2025. Presiden Prabowo Subianto terlihat berdiri didampingi Ketua MA Sunarto dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial Soeharto di atas panggung. Setelahnya pembawa acara memanggil perwakilan 40 calon hakim yang terpilih untuk maju satu persatu ke panggung. Para calon hakim yang juga maju ke panggung mendapat SK dari Prabowo dan berkesempatan bersalaman dengan orang nomor 1 di Indonesia. Para calon hakim yang maju berasal dari perwakilan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha, negara, dan peradilan militer. Setelah prosesnya selesai, Prabowo pun menyampaikan sambutan dan arahan di acara pengukuhan tersebut. Ini adalah suatu kehormatan besar bagi saya. Terima kasih atas undangan ini. Saya merasa penting dan saya merasa perlu untuk hadir di setiap acara yang diselenggarakan oleh setiap lembaga kehakiman, terutama Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan mahkamah-mahkamah lain. Sebanyak 1.451 calon hakim yang juga dikukuhkan dengan rincian calon hakim peradilan umum sebanyak 921 orang, calon hakim peradilan agama sebanyak 362 orang, calon hakim peradilan tata usaha negara sebanyak 143 orang, dan calon hakim peradilan militer sebanyak 25 orang. Nantinya para hakim tersebut akan ditempatkan di satuan kerja yang tersebar di seluruh tanah air. Mereka akan ditempatkan di 144 pengadilan negeri kelas 2, 173 pengadilan agama kelas 2, 22 pengadilan tata usaha negara tipe B dan C, dan 11 pengadilan militer tipe A dan B. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda kepresidenan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji hakim dalam acara pengukuhan Hakim 2025 di ruang Balairung, kantor Mahkamah Agung. Presiden menyampaikan kenaikan bervariasi dengan persenan tertinggi sebesar 280%. Adapun golongan junior merupakan kelompok tertinggi yang mengalami kenaikan gaji. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyinggung bahwa hakim-hakim di Indonesia sudah 18 tahun tidak mengalami kenaikan gaji. Prabowo menekankan semua gaji hakim akan naik secara signifikan dan akan mengawasi kenaikan gaji tersebut. Sedangkan untuk pegawai lain, Prabowo juga meminta untuk bersabar. Presiden mengetahui data-data keuangan yang akan mampu menaikkan gaji pegawai lain. Intinya yang penting, Pak, yang penting pelaksanaannya, Pak. Jadi saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ke-8, hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%.
Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Dan semua pegawai lain sabar. Saya sebenarnya masih anggap ini kurang besar, tapi sudahlah. 18 tahun hakim tidak menerima. 3% aja nggak terima, benar. 5% aja tidak terima, benar. Hari ini Presiden Prabowo Subianto ambil keputusan naik yang paling junior 280%. Dan itu tidak memanjakan. Itu tidak memanjakan. Daripada uang negara dicuri oleh makhluk-makhluk yang nggak jelas itu. Dari Jakarta, Dion Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengenang masa perjalanan saat dirinya masih menjadi taruna bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Dan Presiden Prabowo bercerita tentang pengalaman uniknya di mana Presiden SBY telah lulus pendidikan terlebih dahulu, namun dirinya harus menambah masa pendidikan selama setahun. Presiden Prabowo Subianto membagikan kisah perjalanannya saat masih taruna satu angkatan dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Prabowo berkelakar saat itu Presiden SBY telah berhasil menyelesaikan pendidikannya di Unhan lebih dulu, namun Prabowo harus menambah masa pendidikannya selama setahun. Kendati demikian, ia mengapresiasi Universitas Pertahanan yang bisa menilai mahasiswanya siapa yang dinilai cukup mampu dan yang belum mampu selama menjalani masa pendidikan. Oleh karena itu, dirinya berpesan pengalaman tak menghalangi keduanya dalam menapaki puncak karir sehingga berhasil menjadi Presiden ke-6 dan ke-8. Saya kira bangsa dan negara sudah tahu kisah saya sama Pak SBY. Ada yang ketawa. Saya dan Pak SBY mempunyai sejarah khusus. Kisah bahwa kita pernah satu angkatan waktu masuk taruna. Keluarnya beliau tahun 73 karena alma mater waktu itu sangat peduli sama saya, sangat cinta sama saya ditambah pendidikan 1 tahun. Karena mungkin demikian hebatnya lembaga pendidikan kita. Mereka bisa lihat kader-kader ini sudah matang, silakan. Ini harus dipoles lagi sedikit. Tapi dua-duanya jadi Presiden Republik Indonesia itu. Dari Bogor, Jawa Barat, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kapolri Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Agus Subianto berduet bernyanyikan sebuah lagu dalam perjamuan makan malam usai peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan RI. Lagu tersebut menjadi simbol bahwa Unhan adalah rumah bersama bagi calon pemimpin masa depan dengan harapan yang menjaga keutuhan dan kedamaian Indonesia. Dalam perjamuan makan malam usai peresmian Kampus Bhinneka Tunggal Ika Unhan RI, suasana berubah hangat dan penuh kebersamaan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengejutkan hadirin dengan duet menyanyikan lagu Rumah Kita karya God Bless tanpa persiapan. Penampilan spontan ini menjadi simbol persatuan dan rumah besar bernama Indonesia, tempat semua anak bangsa bersatu dalam damai dan cinta. Lagu tersebut menyentuh hati para tamu dan civitas akademika, mengalir dalam harmoni yang jarang terlihat di acara formal. Momen ini mengingatkan bahwa Unhan bukan hanya tempat pendidikan, tetapi juga rumah bagi calon pemimpin masa depan yang menjaga keutuhan bangsa. Pesan besar tersampaikan bahwa pertahanan berarti menjaga persatuan dan keutuhan rumah bersama Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selanjutnya pemirsa, 3 lagu kebangsaan Pakistan, Indonesia, dan Palestina berkumandang hikmat di Unhan RI menyatukan tamu negara, pejabat, dan mahasiswa dalam suasana haru dan penuh hormat. Dan momen ini menjadi simbol persaudaraan dan diplomasi kemanusiaan yang ditegaskan Unhan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Suasana haru dan penuh hormat terasa kuat di ruang makan Universitas Pertahanan RI saat 3 lagu kebangsaan Pakistan, Indonesia, dan Palestina dikumandangkan dalam sebuah jamuan kenegaraan yang hikmat. Momen ini menjadi simbol penghormatan mendalam dari Indonesia kepada negara-negara sahabat, menegaskan semangat nasionalisme dan persaudaraan lintas bangsa. Di tengah tamu kehormatan mahasiswa, kadet, dan pejabat tinggi, semua berdiri bersama tanpa sekat. Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Hasif tampak terharu saat lagu negaranya dimainkan. Diikuti lagu Indonesia Raya yang membangkitkan semangat kebangsaan. Namun puncak keharuan terjadi ketika mahasiswa Palestina memimpin langsung lagu kebangsaan negaranya, dinyanyikan lantang dan penuh harapan. Lebih dari seremoni formal, momen ini mencerminkan peran Unhan sebagai ruang diplomasi kemanusiaan. Di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, Unhan tak hanya mencetak kader pertahanan, tetapi juga mempererat hubungan antar negara dalam semangat perdamaian dan solidaritas global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Sugeng Suparwoto, menyampaikan pihaknya berencana akan memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq. Pemanggilan tersebut untuk membahas tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Komisi 12 DPR berencana akan memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq. Pemanggilan ini nantinya akan dilakukan usai masa reses DPR pada tanggal 24 Juni mendatang. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk untuk membahas tambang nikel yang terjadi di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Bahkan nantinya Komisi 12 DPR juga akan mengusulkan adanya Direktorat Jenderal di dalam Kementerian SDM. Oh betul sekali, secepatnya kita akan agendakan, bahkan ini karena sudah terlanjur kemarin itu lantas viral, lantas kebetulan Menteri ESDM berkunjung ke daerah tersebut. Sebelum itu pun kami sudah berencana karena ada aspirasi dari masyarakat sana, kebetulan Saudara Riko Sia yang dulu Komisi 7, sekarang di Komisi 7 juga, tapi sekarang Komisi 7 kan tidak membidangi energi dan sumber daya mineral. Itu adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, di mana dia menerima aspirasi dari masyarakat luas di sana menyangkut 4 tambang, termasuk catatan terhadap PT GAK. Ya, ini menyangkut tentang tata kelolanya untuk diperbaiki, tetapi tidak ditolak ini PT GAK itu oleh masyarakat Papua Barat Daya ya. Yang ditolak adalah 4 tambang itu. Dan kami di Komisi 12 sejak di Komisi 7 dulu bahkan mengusulkan Kementerian ESDM itu ada Dirjen Gakum, sehingga dalam menegakkan tata kelola pertambangan itu jauh lebih komprehensif, termasuk pelanggaran-pelanggaran, ada punishment yang dilakukan secara langsung oleh Kementerian ESDM. Dari Jakarta, Farizal Dafarizkiado, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan menegaskan kegiatan pertambangan tidak boleh menjadi prioritas di wilayah pulau-pulau kecil, termasuk di 5 pulau di Raja Ampat. Dan eksploitasi pulau-pulau kecil untuk kegiatan pertambangan akan berdampak kerusakan lingkungan dan ekosistem pesisir. Pemerintah akhirnya mengeluarkan larangan kegiatan pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul munculnya pro dan kontra di masyarakat. Izin usaha keempat perusahaan tambang yakni PT Anugrah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT KW Sejahtera Mining, dan PT Nurham pun telah dicabut. Menurut Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Ahmad Aris, kelima pulau di Raja Ampat masuk dalam kategori pulau sangat kecil yang tidak boleh dialokasikan untuk kegiatan tambang. Aturan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mewajibkan pemerintah daerah mengutamakan 9 kegiatan yang disebut dalam pasal 23 sebelum mempertimbangkan penggunaan ruang untuk sektor lain seperti pertambangan. Kegiatan pertambangan di pulau-pulau kecil hanya akan berdampak terjadinya kerusakan lingkungan dan mengganggu ekosistem pesisir yang mempengaruhi perekonomian masyarakat sekitar. Kelima pulau itu sebenarnya termasuk sebagai pulau-pulau kecil. Bahkan kategorinya adalah pulau sangat kecil karena di UNCLOS menyatakan bahwa pulau yang ukurannya di bawah 100 km persegi atau di bawah 10.000 hektar itu namanya tiny island, pulau sangat kecil. Ya.
Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disebutkan di pasal 23 bahwa kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang tidak diprioritaskan. Itu artinya bahwa diprioritaskan dulu kegiatan-kegiatan selain pertambangan. Jadi di dalam menyusun rencana tata ruang, mestinya pemerintah daerah memenuhi 9 kegiatan yang ada di pasal 23 itu. Ya, setelah itu baru mengalokasikan ruang untuk kegiatan lainnya. Bahkan di Undang-Undang 27 pasal 35 huruf K kalau nggak H, dilarang melakukan pertambangan di pulau-pulau kecil apabila secara teknis mengakibatkan kerusakan lingkungan, memberikan dampak sosial, itu dilarang. Bahkan itu sudah ada putusan MK. Agar kedepannya tidak ada lagi pulau-pulau kecil yang dieksploitasi untuk pertambangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan berkolaborasi dengan Kementerian Kehutanan terkait pemanfaatan ruang. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Informasi berikut ini pemirsa, pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai 11 Juni 2025 setelah menyelesaikan proses ibadah puncak dengan 7 kloter pertama yang akan kembali ke tanah air. Jemaah dihimbau untuk menjaga kesehatan, mengikuti aturan penimbangan barang, serta menjaga ketertiban selama proses pemulangan agar berjalan dengan lancar dan aman. Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada 11 Juni 2025 setelah mereka menyelesaikan prosesi puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Saat ini seluruh jemaah sudah kembali ke hotel masing-masing di Mekah dalam kondisi selamat dan bersiap memasuki fase akhir ibadah serta kepulangan. Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Ahmad Fauzin mengimbau jemaah untuk menjaga kondisi fisik agar tetap riba, terutama saat melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah. 7 kloter jemaah gelombang pertama yang tiba di Madinah pada awal Mei akan dipulangkan pada tanggal 11 Juni, meliputi kloter dari embarkasi Ujung Pandang, Lombok, Pondok Gede Jakarta, Surabaya, dan Jakarta. Yang kedua, kepulangan jemaah mulai 11 Juni 2025. Fase pemulangan jemaah ke tanah air akan dimulai pada 11 Juni 2025. Setiap jemaah diharapkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menjaga kesehatan agar tetap fit hingga proses pemulangan selesai. Menjelang keberangkatan, seluruh jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai penutup ibadah di Tanah Suci. Kami imbau agar pelaksanaan tawaf dilakukan dengan tenang, penuh kekhusyuan, serta memperhatikan kondisi fisik dan cuaca. Yang ketiga, penimbangan barang bawaan. Seiring persiapan kepulangan, proses penimbangan barang bawaan juga akan dilakukan secara bertahap oleh petugas. Kami mengingatkan jemaah untuk menata barang bawaan sesuai ketentuan. Dalam penutupnya, Fauzi mengapresiasi kedisiplinan jemaah selama proses haji dan berharap pemulangan berjalan lancar. Ia mendoakan agar seluruh jemaah dapat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan predikat haji mabrur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota tim pengawas haji DPR RI, Edi Wuryanto, mengomentari berbagai permasalahan kesehatan yang didapati saat pelaksanaan puncak haji di Makkah. Dalam permasalahan tersebut juga diantaranya soal tenaga kesehatan yang masih terbatas, sehingga menyulitkan penanganan ketika ada jemaah yang sakit. Anggota tim pengawas haji DPR RI Edi Wuryanto mengomentari berbagai permasalahan kesehatan yang didapati saat pelaksanaan puncak haji di Mekah. Sejumlah persoalan kesehatan yang didapati saat pelaksanaan puncak haji di Mekah diantaranya soal keterbatasan tenaga kesehatan dan kesulitan teman-teman melayani jamaah di Arab Saudi. Hal ini karena pemerintah Arab Saudi melakukan pengetatan layanan kesehatan yang ada di hotel. Selain itu, soal klinik kesehatan haji di Indonesia yang tahun ini juga tidak boleh melayani karena pengetatan yang dilakukan Arab Saudi. Edi menjelaskan bahwa bangunan yang dipakai untuk klinik kesehatan haji Indonesia itu sewa hotel, tentu infrastrukturnya dinilai tidak standar layanan klinik atau rumah sakit, sehingga menurutnya butuh kerjasama operasional antara pemerintah Indonesia Arab Saudi. Diplomasi Menkes juga dinilai penting dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi, paling tidak untuk kerjasama operasional klinik kesehatan haji yang permanen atau rumah sakit haji yang ada di Mekah. Teman kita di sweeping, bahkan di
ya diawasi secara ketat. Mereka akhirnya melayaninya dengan masuk ke kamar secara sembunyi-sembunyi. Ini tentu tidak baik untuk tenaga kesehatan kita. Padahal mereka sudah punya lisensi, sudah punya izin dan lain sebagainya. Ini menjadi soalan. Lebih lanjut, Edi berharap secara jangka panjang, Menteri Kesehatan dan pemerintah Arab Saudi harus tetap melakukan diplomasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, proses transisi kebijakan haji baru yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi menyebabkan jemaah haji mengalami kesulitan, bahkan jemaah yang sudah sampai ke Tanah Suci. Memperkuat diplomasi dengan Badan Haji jadi salah satu langkah terbaik untuk mengurangi resiko terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti pemulangan jemaah. Kekhawatiran yang terjadi saat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci kini bukan lagi mengenai proyek tausik, melainkan mengenai syarikah yang membatasi perusahaan penyelenggaraan layanan haji. Arab Saudi kini memiliki sistem haji yang tidak lagi mudah berubah, melainkan memiliki kepastian sistem haji yang lebih modern, transparan, dan profesional seperti syarikah ini. Namun dalam masa transisi inilah jamaah dan badan haji lain menghadapi kesulitan-kesulitan. Menurut anggota Komisi 8 DPR, Maman, ialah dengan memperkuat diplomasi haji melalui badan haji dapat mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk melaksanakan haji sesuai dengan keinginan otoritas Arab Saudi. Yang terbaik itu adalah memperkuat diplomasi haji kita lewat badan haji nanti, sehingga betul-betul kita tahu apa sih yang dimaui oleh Arab Saudi, terutama di bawah progresivitasnya MBS. Jadi saya bertemu dengan teman-teman anak-anak muda di sana, proses digitalisasi, lalu peningkatan standarisasi pariwisata. Ingat, haji dan umroh bagi mereka sekarang sudah bukan nilai-nilai ubudiyah ibadah, tapi lebih pada profesional. Sehingga seluruh fasilitasnya pakai standar destinasi pariwisata dunia. Seperti itu. Yang itu yang harus dipahami. Nah, jangan-jangan orang kita yang masih berpikir Arab Saudi masih zaman jahiliyah, sementara ternyata mereka lebih maju, kitanya yang belum siap. Kita udah mempersiapkan petugas sampai ada yang 5 kali diuji dan tidak lolos. Nah, saya pernah mengatakan di media bahwa insya Allah ini nggak ada, karena proyek tausik atau perluasan Masjidil Haram udah selesai, keren sudah nggak ada persiapan. Tapi ternyata dinamikanya muncul di soal syarikah ini. Jadi menurut saya tidak perlu pansus, yang perlu semua catatan ini menjadi catatan penting kita soal adaptasi dengan penyelenggara haji yaitu Arab Saudi. Kedepannya Imanul Haq Maman berharap agar haji reguler dan haji khusus untuk dihilangkan dan mengikuti sistem negara tetangga Malaysia yang dibagikan per subsidi. Dari Jakarta, Juliandri, Dava Rizkiano, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Jemaah haji diimbau untuk mematuhi aturan barang bawaan koper menjelang pemulangan dengan batas berat dan larangan barang tertentu seperti air zam-zam dan uang tunai besar. Dan data terkini pengiriman koper jemaah wafat akan diatur oleh petugas kloter dengan 7 kloter dijadwalkan pulang pada 11 Juni 2025. Menjelang pemulangan jemaah haji ke tanah air, jemaah dihimbau memperhatikan barang bawaan koper, terutama barang-barang yang dilarang dibawa. Koper yang diperbolehkan hanya 2 jenis, yakni koper besar maksimal 32 kg untuk bagasi dan koper kabin maksimal 7 kg yang dibawa ke dalam pesawat. Penimbangan koper besar dilakukan 2 hari sebelum keberangkatan di lobi hotel. Kasih Media Center Haji Dakar Makkah, Dodo Murtado menyampaikan beberapa barang yang dilarang dibawa dalam koper besar antara lain air zam-zam, barang mengandung aerosol, senjata tajam, powerbank berkapasitas di atas 20 mAh, uang tunai 100 juta rupiah ke atas, produk hewani, makanan berbau tajam, serta tanaman hidup dan hasilnya. Barang bawaan jemaah wafat akan diangkut dan disertakan kepada keluarga di tanah air dengan pengawalan petugas kloter. Yang kedua, mengenai ketentuan barang bawaan. Supaya proses pemulangan berjalan tertib dan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait barang bawaan jamaah. Pertama, jamaah hanya boleh membawa 2 koper dengan rincian koper besar dengan berat maksimal 32 kg yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat. Kedua, koper kabin dengan berat maksimal 7 kg yang akan dibawa langsung ke dalam pesawat oleh jemaah tersebut. Perlu dicatat, koper besar akan ditimbang di lobi hotel 2 hari sebelum take off atau sebelum terbang ke tanah air. Mohon jemaah hadir di lobi hotel 2 jam sebelum penimbangan mulai untuk pengumpulan koper.
Selanjutnya, terkait isi koper besar, sesuai ketentuan ada beberapa barang yang dilarang dibawa di dalam koper besar, yaitu air zam-zam dalam bentuk dan kemasan apapun. Kedua, barang yang mengandung aerosol, gas, magnet, senjata tajam atau mainan dengan baterai. Selanjutnya, power bank atau mainan dengan baterai berkapasitas lebih dari 20.000 mAh. Selanjutnya, uang tunai senilai 100 juta rupiah atau lebih, atau setara dengan 25.000 real atau lebih. Lalu, bagaimana dengan barang milik jemaah yang wafat? Perlu kami sampaikan, barang bawaan jemaah atau barang bawaan jemaah yang wafat akan menjadi tanggung jawab petugas kloter. Koper besar akan diangkut sesuai kloter awal keberangkatan, disertai surat keterangan dari daerah kerja PPIH Arab Saudi. Kemudian, sementara itu, koper kabin akan dibawa bersama penumpang lain di pesawat. Pada 11 Juni 2025, sebanyak 7 kloter jamaah haji Indonesia dijadwalkan pulang dari Arab Saudi ke tanah air, meliputi kloter dari embarkasi Ujung Pandang, Lombok, Pondok Gede Jakarta, dan Surabaya. Hingga tanggal tersebut tercatat 204 jamaah wafat selama ibadah haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Mendikti Saintek terima audiensi Dubes Indonesia untuk Vietnam. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, ini menyatakan dukungannya terhadap upaya kolaborasi di bidang pendidikan, teknologi, dan juga penguatan sumber daya manusia. Langkah ini menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam dalam kunjungan kenegaraan Maret lalu. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menerima audiensi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Hanoi bersama dengan FVT Corporation dari Vietnam untuk membahas kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi. Menteri Brian Yuliarto menekankan pentingnya kolaborasi ini agar pendidikan Indonesia tetap relevan dengan kebutuhan industri. Dalam hal ini, FVT siap berbagi sistem pendidikan yang telah sukses dengan lebih dari 97% lulusan mereka langsung terserap di dunia kerja. Nantinya rencana ke depan adalah mengembangkan pendidikan non-formal, diikuti dengan peluang pertukaran mahasiswa dan program magang. Dengan langkah ini diharapkan dapat mencetak SDM yang unggul, siap menghadapi tantangan digital. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, melalui akun Instagram resmi Kementerian Pertanian, Indonesia berhasil mencatatkan nilai positif dalam hal ekspor. Dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi pendorong utama yang naik mencapai 479,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,2 triliun rupiah. Melalui akun Instagram resmi Kementerian Pertanian Indonesia berhasil mencatatkan nilai positif dalam ekspor. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan April 2025. Hal ini utamanya didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berhasil naik secara signifikan, sebesar 59,7% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat pada bulan April 2025 telah terjadi transaksi ekspor sebesar 479,9 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 7,2 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan bulan April 2024 hanya 300,4 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 4,91 triliun rupiah. Kinerja positif ini mencerminkan sektor agro dalam rangka mendukung perekonomian nasional untuk pembangunan berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni mengunjungi PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa bagian Barat. Dalam hal ini tujuannya untuk meningkatkan kolaborasi agar kebermanfaatan bagi masyarakat. Kunjungan itu diterima oleh Eksekutif General Manager Regional Jawa bagian Barat, Freddy Anwar, beserta jajarannya. Kunjungan diantaranya membahas pelayanan kepada nelayan dan optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor di Provinsi Banten. Pertemuan tadi dalam rangka silaturahmi, saling kenal dengan pimpinan baru di Patraniaga Regional 3, sekaligus juga diskusi mengenai potensi-potensi yang bisa dimaksimalkan untuk pendapatan asli daerah di Provinsi Banten dalam rangka menunjang pembangunan Provinsi Banten. Alhamdulillah, Pak Freddy Anwar yang merupakan General Manager, Executive General Manager, memberikan banyak masukan kepada kami dan kemudian akan berkolaborasi untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di Provinsi Banten. Andra Soni menyampaikan dalam kunjungan itu pihaknya berdiskusi beberapa hal. Di antaranya terkait dengan potensi-potensi yang dapat dimaksimalkan, utamanya terhadap meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka menunjang pembangunan di Provinsi Banten. Sementara Eksekutif General Manager Regional Jawa bagian Barat, Freddy Anwar menyampaikan terima kasih atas kunjungan yang dilakukan Gubernur Banten Andra Soni beserta jajaran. Terlebih kata Freddy, Provinsi Banten memiliki garis pantai yang sangat panjang, sehingga pihaknya akan berkolaborasi dengan Pemprov Banten, utamanya dalam memberikan layanan bagi para nelayan. Patraniaga berkolaborasi dengan Pemprov Banten dalam upaya mengoptimalkan hal-hal yang memang dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara resmi menempati kantor pusat baru di Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani ucapkan terima kasih untuk Prabowo atas dukungan nyata kepada Danantara. Badan Pengelola Investasi Danantara BPI Danantara resmi menempati kantor pusat baru di Gedung Plaza Mandiri, Jalan Gatot Subroto, Kafling 36 hingga 38, Jakarta Selatan. Adapun sebelumnya Danantara memiliki kantor di Jalan RP Soeroso nomor 2-4 Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Informasi tersebut diketahui dari unggahan media sosial Chief Executive Officer CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani di akun Instagram pribadinya. Dengan rasa syukur kami resmi menempati kantor pusat baru Danantara Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan nyata terhadap Danantara, ujar Rosan melalui caption di postingan Instagram pribadinya pada Kamis 12 Juni 2025. Lebih lanjut, Rosan juga mengatakan bahwa sinergi antar lembaga negara menjadi fondasi kuat bagi langkah kami untuk membangun kemandirian ekonomi nasional. Insya Allah, setiap meter persegi kantor ini menjadi tempat berkembangnya keberanian, integritas, dan nilai tambah bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak pada hari pertama sistem penerimaan murid baru di SMA Negeri 1 Cikampek Selasa 10 Juni 2025. SPMB tingkat SMA, SMK Sudrajat di Provinsi Jawa Barat dimulai hari Selasa 10 Juni 2025 dengan jadwal pendaftaran dan verifikasi dokumen sampai 16 Juni 2025. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak pada hari pertama sistem penerimaan murid baru di SMAN 1 Cikampek pada Selasa 10 Juni 2025. Gubernur Jawa Barat juga mengingatkan agar proses penerimaan siswa baru dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pada hari pertama, Deddy Mulyadi mendatangi salah satu SMA negeri di Cikampek, yakni SMAN 1 Cikampek, yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda, Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Deddy kemudian menanyakan terkait dengan daya tampung di SMAN 1 Cikampek yang jumlahnya mencapai 396 atau 11 kelas dengan masing-masing kelas berjumlah 35 siswa. Pihak sekolah juga menyampaikan kepada Gubernur Jabar bahwa yang mendaftar dari semua jalur di SMAN 1 Cikampek bisa mencapai ribuan, tetapi daya tampung sekolahnya terbatas. Ia juga menegaskan komitmen pihak sekolah untuk menjalankan SPMB sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa titipan atau intervensi dari pihak manapun. Dalam sidaknya, Deddy Mulyadi juga menyoroti jumlah pendaftar di SMAN 1 Cikampek yang mencapai ribuan, sementara daya tampung hanya sekitar 396 siswa atau 11 kelas. Di hadapan orang tua siswa, Deddy Mulyadi turut mensosialisasikan kebijakannya yang melarang pelajar keluar rumah di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, serta masuk sekolah mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kembali ke Banten, Gubernur Banten Andra Soni meresmikan unit layanan disabilitas atau ULD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Dan Andra Soni juga berharap kehadiran ULD memberikan layanan dan bantuan bagi anak-anak penyandang disabilitas di sekolah khusus. Gubernur Banten Andra Soni meresmikan unit layanan disabilitas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Andra menyampaikan Pemprov Banten memiliki beberapa harapan terkait penyelenggaraan pendidikan khusus. Hal pertama adalah agar para guru mampu menciptakan dan menjaga komunikasi kelas yang hangat serta menerima keanekaragaman. Kedua adalah penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. Baginya, kelas yang inklusif berarti pembelajaran tidak lagi berpusat pada kurikulum, melainkan berpusat pada anak. Ketiga, pemerintah harus menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. Perubahan dalam kurikulum berkaitan erat dengan perubahan metode pembelajaran. Bagi Andra, pendidikan khusus harus membentuk sifat kerjasama, bukan sikap kompetisi. Peluncuran unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selalu saya jalankan dalam hidup saya. Dengan segala keterbatasan, kita tetap masih bisa punya prestasi. Ya, jadi kalian nggak boleh tunggu hari esok apa yang kalian bisa kerjakan hari ini. Jadi jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, ya jangan pernah anggap remeh orang lain, jangan pernah anggap remeh semua permasalahan, semua harus serius. Di setiap paripurna saya wajibkan untuk ada juru bahasa. Tadi saya melihat juga booth-booth dari masing-masing SMK. Saya lihat ya yang bidang tata boga, produk-produknya juga bagus-bagus. Dan tadi saya berdiskusi terkait dengan bagaimana mereka memasarkan bahwa dari proses berlatih, kemudian belajar itu ternyata mereka menghasilkan produk-produk yang bisa juga dikonsumsi oleh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan operasional truk tambang di wilayahnya dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Truk tambang hanya diizinkan beroperasi dari pukul 22.00 hingga pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Perbub ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari operasional truk tambang terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar wilayah tambang. Di Kabupaten Bogor, aturan operasional angkutan tambang telah mengalami revisi menurut Peraturan Bupati Bogor Nomor 120 Tahun 2021. Sebelumnya, kendaraan angkutan tambang hanya diperbolehkan beroperasi pada pukul 20 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Namun melalui Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023, aturan tersebut diubah menjadi pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Peraturan Bupati Bogor Nomor 160 Tahun 2023 kemudian menggantikan Perbub 120 Tahun 2021 yang juga mengatur jam operasional truk tambang. Perubahan ini bertujuan untuk mengatur jam operasional truk tambang agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada siang hari. Bupati Bogor Rudi Susmanto juga menjelaskan tentang rencana pembangunan jalan khusus tambang untuk mengurangi kemacetan dan memisahkan kendaraan berat dari jalan umum. Dengan demikian, Bupati Bogor Rudi Susmanto secara aktif mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan mengendalikan operasional truk tambang di wilayahnya, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Luar Negeri bersepakat untuk mendorong dan memperkenalkan kuliner Indonesia ke kancah dunia. Dan hal ini dilakukan sebagai strategi untuk mendorong gastronomi tourism pariwisata berbasis rasa, berpihak pada kearifan lokal, dan bercita rasa global. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana bersama Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz Oigroseno secara khusus membicarakan Wonderful Indonesia Gourmet. Keduanya sepakat bahwa kuliner Indonesia bukan sekedar soal rasa, tetapi juga tentang identitas nasional. Melalui Wonderful Indonesia Gourmet, Indonesia hadir di meja dunia. Inisiatif ini tak hanya memperkenalkan kelezatan rendang, soto, hingga sate kepada dunia, namun juga mengangkat warisan kuliner sebagai bagian dari soft diplomacy. Hal ini merupakan strategi untuk mendorong gastronomi tourism pariwisata berbasis rasa, berpihak pada kearifan lokal, dan bercita rasa global. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kebudayaan RI Fadly John meluncurkan 2 program baru untuk melestarikan sastra di tanah air. Melalui program Laboratorium Penerjemah Sastra, LABS, dan Laboratorium Promotor Sastra, Fadly berharap agar bisa membangun ekosistem agen sastra di Indonesia untuk eksis di kancah internasional.
Menteri Kebudayaan RI Fadlizon meluncurkan 2 program baru untuk melestarikan sastra di tanah air. Pada hari Rabu 11 Juni 2025 diadakan diskusi publik yang bertajuk Sastra Mendunia, Peran Penerjemah dan Promotor dalam Internasionalisasi Sastra Indonesia yang berlangsung di Geraha Utama Kompleks Kemendikbud, Jakarta. Dalam acara ini ia meluncurkan 2 program strategis, yaitu Laboratorium Penerjemah Sastra, LAPS, dan Laboratorium Promotor Sastra. Program LAPS dirancang untuk menjadwalkan kebutuhan akan penerjemah sastra yang andal dan profesional. Sementara Laboratorium Promotor Sastra hadir untuk membekali agen dan promotor dengan pengetahuan serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam memperluas jaringan dan distribusi sastra Indonesia ke dunia internasional. Fadlizon menegaskan pentingnya peran sastra dalam diplomasi budaya. Menurutnya dunia sastra dan industri buku Indonesia menyimpan potensi besar untuk tampil di panggung internasional. Pada hari ini kita diskusi publik bagaimana sastra Indonesia ini bisa mendunia. Dan di situ tentu saja ada peran yang sangat penting dari promotor sastra, dari para penerjemah sastra di samping para penulisnya sendiri ya. Dan program ini kita laksanakan dalam rangka untuk bagaimana tercipta ekosistem sastra yang sangat baik, yang kondusif ya, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Dasar 45, memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Kita berharap program ini akan diikuti oleh para peserta yang sekarang saya yakin banyak talenta-talenta muda yang bisa menjadi promotor, bisa menjadi penerjemah. Karena karya-karya sastra Indonesia yang sangat bagus itu kadang-kadang tidak bisa dinikmati oleh publik dunia, global. Salah satunya karena memang kendala bahasa. Bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lain. Kalau Mas Eka Kurniawan ini bukunya sudah diterjemahkan ke 30 bahasa ya. Tapi penulis seperti beliau ini kan tidak banyak. Itu sangat langka. Nah, kita berharap semakin banyak penulis-penulis Indonesia seperti Mas Eka Kurniawan ini sehingga karya-karya mereka bisa accessible, bisa dinikmati oleh publik dunia, dan akhirnya karya-karya sastra Indonesia tentu banyak membawa konten-konten budaya, dan ini saya kira akan sejalan nanti melahirkan ekspresi-ekspresi budaya yang lain seperti mungkin film maupun yang lain-lain. Sebagai tambahan informasi, pendaftaran program LAPS sudah dimulai sejak tanggal 26 Mei dan akan ditutup pada 15 Juni 2025. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi menandatangani Fakta Integritas Anti Korupsi. Dan hal ini sebagai wujud komitmen dalam menyukseskan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dalam memberikan arahan kepada pegawai Kemenkop, dengan tema integritas dan komitmen bersama, Kementerian Koperasi membangun Kopdes Keluarga Merah Putih berkelanjutan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyampaikan terkait 3 kunci untuk menyukseskan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, yaitu keberadaan aturan atau regulasi yang kuat dan tidak multitafsir, adanya mitigasi resiko yang disiapkan dan dikerjakan dengan cepat dan tepat, serta adanya sistem dan digitalisasi yang terintegrasi dalam operasionalnya. Kopdes kali ini cuma 3 kuncinya untuk bisa kita jaga dengan baik. Yang pertama adalah regulasinya harus kuat. Regulasi harus kuat, jangan ada interpretasi, jangan ada choice, multiple choice, enggak. Boleh? Enggak. Karena kalau nanti regulasinya multitafsir malah bingungan. Yang kedua, mitigasi resikonya harus cepat. Jadi mitigasi resiko, kalau manakala ada problem di Kopdes kali ini, bisa cepat ditangani. Nah yang terakhir, yang ketiga adalah sistem dan digitalisasinya harus baik dan bisa mengintegrasikan semua Kopdes Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia. Jadi 3 hal itu yang menjadi strategi dan langkah kita untuk mewujudkan Kopdes Kelurahan Merah Putih sehingga bisa membanggakan buat bangsa ini. Melalui 3 pendekatan tersebut, Menkop meyakini harapan pemerintah untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat desa akan terbentuk. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menkom DG Mutia Hafid mengajak media nasional menjaga kredibilitas dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan juga aman. Menkom DG juga mendukung ekosistem media dengan program literasi digital, pengawasan teknologi dan kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengajak para pelaku industri media nasional untuk menjaga kredibilitasnya di ruang digital demi menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas hoax. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan media sebagai mitra strategis guna mencapai kondisi nyaman di dunia digital Indonesia. Mutia juga mengidentifikasi 3 tantangan utama media nasional saat ini, yaitu persaingan dengan platform digital global, fragmentasi audiens yang juga menuntut personalisasi, dan pergeseran konsumsi ke konten audiovisual. Meski menghadapi tantangan tersebut, Mutia melihat peluang besar bagi media nasional karena kepercayaan dunia usaha terhadap media masih kuat. Terlihat dari total belanja iklan yang mencapai 744 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal pertama 2024. Menkom DG mendorong media untuk menjaga kualitas konten dan mencari solusi inovatif dalam menghadapi perubahan pola konsumsi, termasuk diversifikasi sumber pendapatan selain iklan. Kementerian Komunikasi dan Digital juga terus memberikan dukungan melalui agenda literasi digital, etika teknologi, pengawasan platform dan AI, serta penguatan kapasitas SDM media. Kita sekali lagi telah melewati sejarah panjang, kita nggak boleh lupa masa kemerdekaan di mana kita, atau saya kadang-kadang masih suka sebut kita untuk media karena masih merasa bagian dari industri media, bahwa kita telah menjadi simpul perjuangan, simpul penghubung suara rakyat dan penyala semangat kebangsaan. Dan sekali lagi kita yakini semangat yang tadi Ibu Hulu sampaikan bahwa ini menjadi titik temu untuk titik tumbuh yang baru, di mana pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat harus mengencangkan giat kolaborasi, mengetapkan kerjasama untuk menjaga ruang publik tetap sehat dan media terus menjadi pilar demokrasi serta penggerak ekonomi bangsa. Selain program edukasi, Kementerian Komdigi juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang mendukung ekosistem media yang sehat di era digital. Salah satu kebijakan penting yang telah disahkan adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 mengenai tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas sebagai upaya menjaga keberlangsungan dan kredibilitas media nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, mengajak para generasi muda untuk berani mengambil peluang kerja di luar negeri melalui jalur yang legal dan terencana. Dan menurutnya sektor-sektor seperti kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga keperawatan di Jepang, Jerman, Korea, dan Kanada menawarkan pekerjaan formal dengan penghasilan yang menjanjikan. Hal ini disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding saat menghadiri sosialisasi peluang kerja luar negeri, penandatanganan MOU, serta deklarasi pencegahan pekerja migran Indonesia ilegal dan anti-TPPO di Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa 10 Juni 2025. Acara tersebut diikuti ribuan pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Palu. Menteri Karding menyampaikan lebih dari 1,7 juta lowongan kerja di luar negeri terbuka untuk masyarakat Indonesia. Namun Indonesia baru mampu mengisi sebagian kecilnya karena banyak yang belum siap secara dokumen, keterampilan, dan juga bahasa. Dalam kesempatan itu, Menteri Karding mengajak generasi muda untuk berani mengambil peluang kerja di luar negeri melalui jalur yang juga legal dan terencana. Ia menyayangkan masih banyak warga yang memilih jalur non-prosedural atau ilegal. Menurut Karding, bekerja ke luar negeri bukan hanya untuk mencari uang, melainkan juga soal masa depan, pengalaman, dan juga kehormatan. Semua itu harus melalui jalur legal, bukan calo atau dokumen palsu. Tolong kepala-kepala desa bantu kami, sampaikan kepada warganya, diseleksi betul dia mau berangkat ke luar negeri, jangan sampai lewat calo, kasihan dia. Hidupnya akan susah kalau lewat calo. Tapi kalau lewat negara, hidupnya akan berkah dan sejahtera. Untuk mendorong kesiapan generasi muda, Karding mendorong pembentukan kelas migran di sekolah-sekolah, sehingga siswa yang berminat bekerja ke luar negeri bisa disiapkan sejak dini, baik dalam hal keterampilan teknis, bahasa asing, maupun kesiapan mental. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi penyelundupan narkoba menggunakan drone. Informasi lengkapnya usai jeda sesaat lagi. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari.
itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Barreskrim Polri dan Komnas Perlindungan Anak mendatangi RSUD Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk melihat kondisi anak korban penyiksaan dan penganiayaan yang tengah dirawat. Usai melihat kondisi tersebut, akhirnya diputuskan untuk merujuk korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur agar mendapat penanganan medis yang lebih intensif. Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak Barreskrim Polri, Brigjen Pol Nurul Azizah, mendatangi RSUD Kebayoran Lama Jakarta Selatan untuk melihat langsung kondisi anak berinisial M yang diduga kuat menjadi korban penganiayaan dan penelantaran orang tuanya sendiri. Kehadiran Nurul Azizah ini juga didampingi Wakil Ketua Komnas Perlindungan Anak. Saat ini kondisi anak sudah berangsur membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Namun agar perawatan bisa lebih intensif, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kondisi membaik ya dok ya, kondisi membaik, kemudian sudah dirujuk dan sekarang sudah kami pindahkan ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Tentunya kita doakan bersama, mudah-mudahan Ananda bisa segera pulih seperti sedia kala. Sudah bisa kembali, sudah bisa diajak ngomong berarti ya Bu ya, untuk nanti itu akan disampaikan lebih lanjut supaya kita tidak bias. Kita fokus dulu kepada keselamatan dan pelindungan anak. Sementara itu menurut Wakil Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, bahwa pendampingan psikologis dan pengawasan ekstra bagi korban sangat diperlukan. Dan memang yang paling dibutuhkan adalah dukungan psikologis terhadap korban. Ya, jadi makanya tadi ada dokter dari pihak kepolisian juga sama-sama kita memberikan support agar anak ini dalam proses penyembuhannya bisa lebih cepat aja. Kita pasti berfokus tentang penyembuhannya anak ini, terus kemudian nanti setelah ada pendampingan dari psikolog, nanti setelah itu tindak lanjutnya akan kita pantau. Ya, nanti apakah akan ke Kementerian Sosial, Dinas Sosial atau ke panti, nanti kita akan kawal anak ini. Karena kebetulan memang bukan dari wilayah DKI Jakarta, kebetulan anak ini datang. Jadi makanya ini kita perlu koordinasi dengan berbagai pihak yang pastinya sama-sama kita memberikan perlindungan, sekaligus juga kita memberikan pengawasan kepada anak ini dimanapun anak ini berada. Sebelumnya petugas Pol PP dan juga warga menemukan seorang anak perempuan dengan kondisi penuh luka di sekujur tubuh tergeletak tak berdaya di emperan toko pasar Kebayoran Lama. Petugas kemudian mengevakuasi korban ke Puskesmas Cipulir yang kemudian merujuknya ke RSUD Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dan kembali dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya viral di media sosial. Pesawat tanpa awak atau drone mengudara di atas lapas narkotika kelas 2A Bandung yang ada di kawasan Jelengkong, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Mirisnya drone tersebut terbang di atas blok hunian para napi dan menjatuhkan narkotika jenis sabu-sabu. Berbagai macam cara dilakukan oleh napi atau warga binaan permasyarakatan untuk seludupkan narkotika. Di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, narkotika bahkan diseludupkan dengan bantuan teknologi tingkat tinggi, yakni menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Dalam video rekaman amatir nampak sebuah drone mengudara di atas gedung hunian para napi narkotika. Tak lama kemudian, drone tersebut lalu menjatuhkan barang yang mencurigakan. Petugas lapas pun kemudian langsung mengamankan dan memeriksa barang tersebut dan mendapati barang yang dijatuhkan dari udara itu adalah narkotika jenis sabu seberat 25 gram. Peristiwa ini pun sontak viral di media sosial. Diketahui narkotika tersebut dipesan oleh salah seorang napi dari dalam lapas bernama Alfi Muhammad dengan menggunakan media sosial. Mirisnya pelaku merupakan tahanan perkara narkotika yang sudah divonis oleh hakim. Petugas kepolisian menegaskan bahwa penyeludupan narkotika dengan menggunakan drone ini adalah modus baru. Saat ini petugas kepolisian tengah memburu pelaku yang menerbangkan drone untuk mengirim narkotika ke dalam lapas tersebut. Menemukan atau menangkap seorang laki-laki yang juga merupakan tahanan. Ini memesan narkoba ya. Jadi modusnya itu menggunakan drone. Jadi ada drone masuk ke dalam, kemudian menjatuhkan
benda yang sudah kita cek benar itu adalah narkotika. Jadi pelaku ini modusnya itu memesan melalui media sosial, kemudian mengirim uang pelaku yang dari luar melalui drone. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka pemesanan kini harus menjalani seluruh proses hukum tambahan yang disangkakan atas perbuatannya tersebut. Dari Kabupaten Bandung, kontributor Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Satgas Damai Kartens berhasil menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang sering beraksi di Kabupaten Puncak Ilaga. Dari hasil penangkapan, aparat juga mengamankan 1 pucuk senjata laras pendek dan dokumen lainnya. Yekis Wanimbo alias Salah Makan Tabuni, seorang anggota KKB ditangkap aparat Satgas Damai Kartens di Timika. Yekis Wanimbo merupakan DPO aparat kepolisian karena terlibat sejumlah aksi pembakaran dan penyerangan aparat di Kabupaten Puncak Ilaga, Papua Tengah. Dari hasil penangkapan, aparat berhasil menyita 1 pucuk senjata api jenis revolver, handphone, noken bintang kejora, dan sejumlah uang tunai. Penangkapan 1 anggota KKB ini terjadi ketika aparat berhasil melacak keberadaan pelaku yang hendak bertemu seseorang di kota Timika. Kemudian aparat bergerak cepat menangkap pelaku. Ia ditangkap tanpa perlawanan. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, tim Satgas Damai Kartens berhasil menangkap 1 DPO KKB dari kelompok Numbuk Telenggen di Timika. Telah berhasil menangkap DPO kelompok kriminal bersenjata atas nama Yekis Wanimbo alias Salah Makan Tabuni. Dalam rangkaian tersebut, Satgas Gakum mengamankan barang bukti yaitu 1 pucuk senjata api jenis revolver dan barang bukti pendukung lainnya. Salah Makan juga terlibat dalam aktivitas pendulangan emas di Kalikuluk untuk mendukung logistik dan pembelian senjata api KKB. Saat ini penyidik sedang mengembangkan keterlibatan Salah Makan dalam jaringan distribusi senjata api ilegal dan pendanaan KKB lainnya yang terkait dengan kelompok Numbuk Telenggen. Dalam pemeriksaan awal, tersangka mengakui membeli senjata revolver tersebut seharga 30 juta dari seseorang warga suku Damal di distrik Tembagapura. Saat ini Satgas Operasi Damai Kartens masih mendalami keterlibatan tersangka dalam jaringan distribusi senjata dan pendanaan KKB lainnya. Pemeriksaan lanjutan akan menjadi dasar pengembangan terhadap jaringan kelompok bersenjata pimpinan Numbuk Telenggen. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, Simpo TV melaporkan. Dari Jakarta, sebuah minibus terbakar di ruas Jalan Letjen S. Parman Palmerah, Jakarta Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting pada lampu mobil. Dan peristiwa ini sempat membuat arus lalu lintas dari Selipi menuju Tomang mengalami kemacetan. Arus lalu lintas dari arah Selipi menuju Tomang terganggu akibat sebuah minibus dengan nomor polisi A1289RH terbakar di tengah jalan. Sejumlah video amatir merekam kobaran api yang membakar seisi mobil. Peristiwa bermula saat minibus yang berisi 4 orang ini hendak pulang ke Cilegon. Namun saat melaju dari arah Selipi menuju Tomang, percikan api keluar dari lampu. Pengemudi sempat berupaya memadamkan api dengan menggunakan apar, namun api dengan cepat membesar. Beruntung 3 penumpang berhasil keluar. Lagi jalan macet di depannya. Tadi ada mobil yang sebelah begini di depannya. Ada api dari lampu mobil yang kanan itu turun keluar, badan dia sudah habis setengah. Udah pakai apar 2, nggak mempan sampai habis gitu. Ya saya tak buka bempernya gitu kan. Tahu api udah nggak gede gitu. Penumpang udah 3. Ada 3. Dari Celoang habis dari Celoang sampai Cilegon pulang. Ada luka nggak Pak? Nggak ada. Tapi penumpang selamat semua. Selamat semua Pak ya. Benar peristiwa kebakaran di Jalan Es Parman. Ada kendaraan yang dari arah Selipi menuju ke Tomang. Menjelang keluar Selipi Jaya, maju dikit, terjadi kebakaran. Setelah ditanya driver, ada percikan dari lampu. Untuk penumpang sama pengemudi aman, tidak ada korban, selamat semua. Untuk tadi, untuk jalur yang bisa dipakai hanya busway sama paling kiri. Kemudian ini bentar lagi dievakuasi, derek, mudah-mudahan yang dari Selipi mengarah ke barat, boleh. Peristiwa ini sempat membuat kemacetan karena lajur tengah ditutup. Pengendara hanya bisa melintas melewati jalur lambat atau jalur Transjakarta. Usai minibus yang terbakar diderek, arus lalu lintas kembali normal. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan.
Informasi berikut ini pemirsa, setelah 2 hari upaya pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah Amran Malau, 49 tahun korban tenggelam di Danau Toba pada Rabu 11 Juni 2025. Jasad seorang nelayan yang tenggelam ditemukan terdampar hingga ke perairan Tigaras, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Seorang pria bernama Amran Malau dilaporkan tenggelam setelah perahu yang ditumpangi bersama saudaranya terbalik akibat hempasan angin kencang di perairan Pulau Tao, Danau Toba, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Upaya operasi SAR selama 2 hari dilakukan dengan metode penyisiran permukaan air dan penyelaman. Korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 11 Juni 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat yang berjarak sekitar 7,5 km dari lokasi awal perahu terbalik. Kejadian perahu tenggelam terjadi pada Selasa 10 Juni 2025 sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu korban dan adiknya menggunakan perahu kecil untuk mencari ikan. Namun di tengah perjalanan angin kencang membuat perahu mereka terbalik. Adik korban berhasil diselamatkan oleh warga yang melihat kejadian, tetapi Amran tenggelam dan hilang. Jenazah korban telah dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sebuah rumah milik Nur Gatot Sunardi, 51 tahun, warga Dusun Kedumen, Desa Bomo, Kecamatan Blingbing Sari, Banyuwangi, ludes terbakar pada Rabu malam. Peristiwa kebakaran terjadi saat rumah dalam keadaan kosong karena pemilik sedang pergi. Kebakaran terjadi sekitar pukul 23.28 waktu Indonesia Barat, saat Sri Muryani, 54 tahun, warga setempat, melihat percikan api dari kamar tengah rumah yang saat itu kosong karena pemiliknya Nur Gatot Sunardi sedang mengantar anak pertama bertanding voli. Sementara istrinya berada di rumah ibunya dan anak kedua menginap di rumah saudara. Melihat api yang mulai membesar, Sri Muryani segera meminta bantuan warga sekitar yang sempat berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena angin yang cukup kencang, api dengan cepat menjalar dan membakar hampir seluruh bangunan. Petugas pemadam dari Mako Induk dan Sektor Srono yang diterjunkan ke lokasi pada pukul 00.04 waktu Indonesia Barat dan tiba pukul 00.17 waktu Indonesia Barat, langsung mengerahkan unit Fire Dome 05 Hino serta unit supply untuk memadamkan kobaran api. Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik di kamar tengah ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun mengakibatkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tangis haru warnai momen kepulangan siswa peserta pendidikan karakter di Markas Yonif 328 Rider Cilodong. Setelah 10 hari ditempa kedisiplinan dan karakter di barak militer, 100 siswa akhirnya dipulangkan ke pelukan orang tua mereka. Dan kegiatan yang berlangsung di Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong ditutup langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di lapangan Batalion Infanteri Yonif para Rider 328 Dirgahayu. Program pembinaan karakter dan bela negara yang diselenggarakan pemerintahan kota atau Pemkot Depok resmi ditutup pada Senin 9 Juni 2025. Kegiatan yang diikuti oleh 100 pelajar dari berbagai sekolah di Depok ini berlangsung selama 10 hari. Para peserta mendapatkan pelatihan fisik, kedisiplinan, kerjasama tim, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan yang berlangsung di Divisi Infanteri 1 Kostrat Cilodong ditutup langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di lapangan Batalion Infanteri para Rider 328 Dirgahayu. Gubernur yang akrab disapa Kang Deddy Mulyadi atau KDM menyampaikan pesan kepada para peserta untuk kembali ke keluarga dan lingkungan sekolah dengan semangat baru serta perilaku yang lebih baik. Tak hanya untuk para pelajar, KDM juga menitipkan pesan kepada para orang tua agar lebih terlibat dalam pembinaan anak-anaknya di rumah. Menurutnya, peran keluarga sangat penting dalam membentuk karakter anak. Tangis haru pun mewarnai momen kepulangan siswa peserta pendidikan setelah 10 hari ditempa kedisiplinan dan karakter di barak militer. Akhirnya dipulangkan ke pelukan orang tua mereka. Anak-anak tuh menangis nggak mau pulang. Bukannya menangis dia merasa mendapat sesuatu yang tidak nyaman, dia menangis nggak mau pulang. Saking betahnya, artinya bahwa pendidikan di barak militer itu tidak menyeramkan sebagaimana orang gambarkan, tetapi justru rasa-rasa kemanusiaan justru tumbuh di sini, di mana para pelatih tumbuh sebagai orang tua mereka, dan mereka dengan pelatihnya sangat dekat dan belum tentu didapatkan di tempat lain. Bahkan kalau tempat lain mahal loh bayarnya pendidikan seperti ini. Di sini gratis, difasilitasi oleh wali kota. KDM mengapresiasi langkah Pemkot Depok dalam menggelar program pembinaan karakter dan bela negara bagi pelajar. Ia berharap kegiatan ini terus berlanjut dan dapat diikuti oleh lebih banyak pelajar, bukan hanya mereka yang bermasalah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta berhasil mengungkap barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu seberat 907,98 gram.
Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya peredaran gelap narkotika di wilayah Petojo Gambir, Jakarta Pusat. Pengungkapan kasus sabu sebanyak 907.098 gram berhasil dilakukan oleh Tim Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP DKI Jakarta berdasarkan laporan dari masyarakat pada Sabtu 3 Mei 2025 di Kemayoran, Jakarta Pusat. 7 orang tersangka yang ditahan dalam kasus pengungkapan narkotika tersebut berada pada jaringan SM yang ditangkap di wilayah Jakarta dan Bekasi. Sementara itu masih ada 1 orang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang dari jaringan Aceh. Jaringan ini adalah sudah lama melakukan pemesanan barang dari Aceh. Makanya kita kejar, kita tangkaplah semuanya. Ini semuanya sindikat sudah ketangkap semua, kecuali yang ada di Aceh itu DPO 1. Nah, ini yang bandar besarnya di Aceh. Ini terafiliasi itu dengan jaringan luar negeri. Makanya tim ini sekarang lagi pengejaran yang 1 DPO tadi itu. Nah, kalau yang di sini semuanya sudah ditangkap dengan barang bukti yang tadi 900 sekian tadi. Dan di dalam rekeningnya itu kita menyita uang sebanyak 105 juta. Nah, ini indikasi bahwa ini adalah pemain besar. Ya, karena dari transaksi kita melakukan mutasi rekening, mutrek. Nah, tidak kemungkinan nanti kita akan melakukan pengejaran TPPU-nya. Karena apa? Berdasarkan dengan TPPU kita bisa mengejar aset dan kita kembalikan kepada negara. Hingga saat ini BNNP DKI Jakarta pun masih terus berupaya memberantas peredaran gelar narkotika di wilayah DKI Jakarta. Di Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV tentunya setiap malam. Saya Priska Priscilla beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.